Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita sama-sama belajar, seperti biasa, kita sama-sama berdoa dan niat terlebih dahulu agar kiranya apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan dijadikan ilmu yang bermanfaat dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata 'alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan minggu lalu masih di surah At-Tin ya. Kita lanjutkan. Thumma radadnahu asfala safilin. Ya. Nah, di sini ada summa. Summa itu tulisan transliterasinya seperti ini. Adapun hukum yang terkandung di kata summa ini satu yaitu gunnah, yaitu mim bertasydid. Radadnahu. Ya, ini transliterasinya radadnahu. Haknya karena ini ha ya. Nah, adapun hukum yang ada, roknya yang pertama rok tafkhim. Kemudian qalqalah sughra, yaitu ada huruf dal berharokat sukun. Kemudian di sini ada mad badal karena fathahnya berdiri. Asfala, A-S-F-A-L-A, safilina. Ini kalau kita baca wasal, sambung, safilina, ini seperti ini, ada A-nya. Tetapi kalau kita baca waqaf, diberhentikan, maka safilin. Adapun hukum tajwidnya, yang pertama ini mad asli atau mad tabi'i. Fathah ketemu alif mati. Filina. Nah, kalau ini kita lihat dulu. Karena di sini ada waqaf mamnu. Waqaf mamnu itu adalah tidak disarankan untuk berhenti, tapi karena ini di akhir ayat ada yang mengatakan boleh berhenti. Kalau kita bacanya wasal atau dibaca sambung, maka ini adalah mad asli, mad tabi'i. Jadi mad aslinya ada dua kalau dibaca sambung atau wasal. Tetapi kalau dibaca waqaf, diberhentikan, maka ini berubah menjadi mad arid lisukun. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini adalah terjemahan dari ayat ini. Nah, ada beberapa tafsiran. Yang pertama itu Al-Mujahid, Abul Aliyah, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Zaid, dan lainnya mengatakan bahwasanya manusia dari bentuk yang sempurna, maka dia akan masuk neraka kalau dia tidak patuh kepada Allah, tidak taat kepada Allah, dan enggan mengikuti ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah nanti yang selamat siapa pada ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh atau beramal soleh. Nah, mereka itu tidak akan putus pahalanya. Tetapi ada juga ya dari Ibnu Abbas dan Ikrimah berpendapat bahwasanya yang dimaksud ini asfala safilin ini adalah masa tua. Masa pada saat orang itu menjadi pikun. Itulah yang disebut dengan masa yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
nun. Mari kita lihat. Illalladzina. Illalladzina, ya tulisannya illalladzina. Nah, ini alif lam syamsiyah. Ada di sini. Alif lam syamsiyah. Yang kedua, mad tabi'i. Ada kasroh ketemu ya mati. Amanu. Ya, amanu. Nah, ini ada fathah berdiri mad. Padahal ada dhamma ketemu wawu mati. Ini yang disebut dengan mad tabi'i. Kemudian wa'amilus sholihati. Wa'amilus sholihati. Kalau dilihat di sini, kalau ini dipisah, maka ini mad asli. Tapi karena ini adalah bacaan wasol sambung, maka terjadi yang pertama yaitu alif lam syamsiyah. Ya, ada alif lam yang nggak terdengar jelas. Lalu di sini ada huruf shad, ini huruf syamsiyah. Dan ini ada fathah berdiri adalah mad badal. Kemudian di sini lagi mad badal. Falahum ajrun ghairu. Falahum ajrun ghairu. Ya, falahum ajrun ghairu. Nah, yang pertama idhar syafawi, yaitu mim ketemu alif. Ini yang dinamakan idhar syafawi. Ajrun. Nah, ini qalqalah sughra. Kenapa? Ini ada huruf jimnya berharokat sukun. Kemudian ada ro tafkhim. Nah, untuk ro tafkhim ini ada dua. Yang pertama ajrun dan ghairu. Dua-duanya adalah ro dibaca tebal. Kenapa? Karena di sini huruf ro-nya berharokat dhammah. Kemudian yang terakhir ini ada tanwin ketemu ghin, maka ini yang disebut dengan idhar. Mamnunin kalau kita baca wasol. Kalau kita baca waqaf mamnun. Mamnun. Ada mim ketemu nun idhar syafawi. Ada domah ketemu wawu ini mad tabi'i. Kalau kita baca wasol itu mad tabi'inya. Tetapi kalau kita baca waqaf berhenti, apalagi di sini ada al-waqful ula ya, ada tanda waqaf lebih diutamakan, maka menjadi mad arid lis sukun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus. Nah, ini sambungan dari ayat tadi bahwasanya manusia akan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya yaitu neraka. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ada juga yang mengatakan ketika nanti pikun maka ya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu tidak akan pernah hilang kebiasaan baiknya, senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Fama. Matto, ya, fathah ketemu alif. Yukadzibuka. Non ya, tidak ada hukumnya. Yukadzibuka ba'du. Ba'du. Biddini. Kalau dibaca wasol. Kalau dibaca waqaf biddin. Mad arid li sukun panjangnya 2 harakat, panjangnya lebih dari 2 harakat. Ada yang mengatakan 3 sampai 6. Nah, adapun pada kata biddin ini yang pertama yaitu ada hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lamnya nggak terdengar jelas. Lalu ada kasroh ketemu ya mati, ini namanya mad tabi'i. Kalau dibaca wasol. Kalau dibaca waqaf tentunya menjadi mad arid li sukun, apalagi di sini ada tanda al-waqful ula, berhenti lebih utama. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ya, maksudnya ini adalah kenapa kita harus mengingkari bahwasanya kelak akan ada
hari pembalasan di mana Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan di bumi ini. Apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat, kepatuhan apa yang sudah kita perbuat, dan segala keburukan ataupun kejahatan pun akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, karena apa? Semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tiada menjadi ada, lalu nanti ketika kita ada menjadi tiada, dan setelah kita tiada, kita pun akan dikembalikan menjadi ada, yaitu di alam akhirat di mana kita diminta pertanggungjawabannya selama hidup di dunia ini. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Alaisa. Mad layin. Fathah ketemu ya. Allahu lafzul jalalah. Ya. Kalau misalnya digabungkan alaihissallahu, maka ini lafzul jalalah tafkhim. Pembacaan lafaz Allahnya dengan jelas atau tebal. Ya, karena apa? Ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Bi ahkamil hakimin, bi ahkamil hakimina. Tapi ini karena di akhir surat bi ahkamil hakimin, dibacanya mati. Ya, dibaca waqaf. Adapun hukumnya ada alif lam qamariyah di sini, ada mad badal, ada mad tabi'i kalau dibaca wasal. Tapi karena ini di akhir surat, kita berhentikan menjadi mad arid lis sukun. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, sudah mutlak. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Ini yang perlu kita ingat, bahwasanya di dunia mungkin ada ketidakadilan, tetapi yakinlah bahwasanya di akhirat kelak ada keadilan yang mutlak, yaitu keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun fa ata ala akhiriha alaysallahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Yang artinya apabila seseorang di antara kalian membaca surah At-Tin, Wat-Tini waz-Zaitun, lalu sampai pada akhirnya, yaitu alaihissallahu bi ahkamil hakimin yang ini, maka hendaklah dia mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi yang perlu diingat ketika nanti kita waktu sholat ada imamnya baca surah At-Tin, ini dianjurkan untuk membaca kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, seperti ini. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi ketika imamnya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, kita dianjurkan membacanya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bacanya nggak usah keras-keras, lirih saja. Seperti kayak fi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Itu lirih aja. Sama ketika alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita dengan lirih bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau ketika kita baca ini alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baik, setelah ini seperti biasa, kerjakan evaluasi. Adapun passwordnya adalah keadilan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, kita senantiasa berharap mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, yang perlu Bapak ingatkan kepada kalian untuk senantiasa menjaga atau membiasakan 3 hal, yaitu sholat, jujur, dan bertanggung jawab.
dan tentunya senantiasa berbakti dengan berbuat baik dan membantu orang tua kalian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.